Sebelum kami lanjut, marilah kita mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti diskusi virtual pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan materinya. Yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Nurdiana Jata. Terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kebetulan tadi sama ya dengan kelompok 4. Jadi kita dari kelompok. Halo, kedengaran bagus? Halo, bagus. Ya, kedengaran jelas. Jadi kami dari kelompok 3 atau kelas C ini juga akan memaparkan mengenai si Wali Fahri. Jadi di sini silakan ya. Jadi kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD yaitu si Wali Fahri. Si Wali Fahri ini tadi dalam artian sama dengan gotong royong. Yaitu teman saya sudah menampilkan di sini pakai boyang, bisa dilihat gambarnya. Mak Doros kebetulan juga ada yang panen padi ini. Terus makalulu ini dalam bahasa Indonesianya itu berarti membantu. Nah, next. Jadi bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya di daerah kita. Jadi silakan. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya sekaligus menjadi role model bagi murid karena Ki Hajar Dewantara memiliki sifat. Yang pertama, selalu semangat belajar. Yang selanjutnya, bekerja sama. Yang tadi ini dalam artian si Wali Fahri ya, penekanannya nanti akan situ. Terus memperluas pengetahuannya. Jadi selalu termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang baru sesuai dengan misi guru penggerak. Jadi selalu tertarik terhadap hal-hal yang baru. Next. Jadi kesepakatan atau yang disepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jawabannya adalah salah satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda di sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan yaitu bekerja kelompok. Nah, bekerja kelompok kalau di sekolah ini kita itu menerapkan dalam hal proses pembelajaran sebagai pembelajar, sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran itu biasa dalam pembelajaran itu diberikan tugas kepada anak-anak untuk melakukan kerja kelompok. Jadi dibagi beberapa kelompok dalam proses pembelajaran itu, kemudian mereka murid-murid ini bekerja sama untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Itu yang pertama ya, kerja kelompok. Terus yang kedua adalah kerja bakti. Di daerah kami atau khususnya di sekolah kami ini rata-rata itu sudah menerapkan kerja bakti di sekolah. Kalau saya di sekolah saya itu di SMA Watakali setiap hari Jumat itu diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Seperti itu. Terus empati. Yang ketiga ini adalah empati. Empati itu di sekolah kalau tadi dengan kemarin itu kita diskusi. Jadi rata-rata sekolah itu sudah juga melakukan program empati. Di mana program empati yang kita lakukan di sini, salah satu siswa yang sakit di sekolah itu, guru itu biasanya mendatangi. Setelah ditanya bijak mendatangi siswa yang bersangkutan, biasa bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi kita merasakan empati, keprihatinan yang dirasakan oleh siswa tersebut yang mengalami misalnya apakah musibah atau segala macam.
seperti kemarin itu yang bencana di Tapango, kebetulan ada keluarga murid kami juga yang terdampak. Nah, dari dari OSIS itu mereka berinisiatif tanpa kami suruh atau arahkan, mereka sudah berempati sendiri. Salah satu program yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan, dia masuk ke kelas satu-satu itu dia minta untuk mengumpulkan dana ala kadarnya sesuai dengan kemampuan siswa-siswa. Begitupun dengan gurunya, seperti itu. Next. Jadi ini adalah gambar kerja kelompok. Kebetulan gambar yang pertama itu tadi yang saya sudah jelaskan tadi itu kerjasama. Ini saya sedang melakukan proses pembelajaran proses pembelajaran dalam kelas. Ini salah satu kerja kelompok. Sebagai guru di sekolah yang tadi tugasnya adalah menuntun, mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Terus yang gambar yang kedua ini dari sekolah Ibu Suryanti. Kebetulan Ibu Suryanti itu dari Kanusuan ya. Kita lihat anak-anak SD juga itu sudah pintar untuk kerja kelompok, bekerja sama. Dalam artian tadi ini budaya Siwali Parri. Jadi mereka mengerjakan bersama-sama. Karena sesuai dengan semboyan yang kita kita dengar dari fasil kita itu bahwa kalau hebat sendiri itu sudah biasa, tapi hebat bersama-sama itu yang luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ini masih ada gambarnya ya. Jadi masih ada gambar. Ini adalah kerja bakti yang saya katakan tadi sudah diprogramkan di sekolah kami di SMA Negeri Matakali. Saya yakin dari SMA 2 juga sudah ya. Karena ada dua teman dari SMA 2, Ibu Suryanti dengan Ibu Rahmadani. Nah, itu juga sudah diterapkan katanya. Kebetulan ada dokumentasinya sempat kami kumpulkan tadi. Ini ada SMA Matakali dengan SD di Ibu Suryanti di Kanusuan yang anak SD tadi. Next, masih ada gambar. Nah, ini dari SMA 2. Dari SMA 2 tadi empati. Ini kunjungan ke rumah orang tua siswa yang mengalami sedikit masalah. Ini sempat diambil dokumentasinya. Ini dari SMA 2 dokumentasinya tadi ini. Begitupun yang satunya lagi ini, yang gambar itu semua dari SMA 2. Kayaknya Ibu Susanti ini yang menyamping. Ibu Susanti ya. Tadi sempat di next atau masih ada? Nah, saya kira sampai di situ. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa, boleh memberikan umpan balik atau pertanyaan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan singkat dari kelompok kami. Kami persilahkan yang ingin bertanya atau yang ingin sharing dengan materi kami, yaitu Siwali Parri. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ismail. Ya, kami persilahkan kepada Pak Ismail. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait tentang Siwali Parri ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa pengaplikasiannya di sekolah itu ialah kerja kelompok, kerja bakti, dan empati. Tetapi kalau menurut saya semua sekolah sama. Tentang kerja kelompok tentu tergantung gurunya. Perangkat pembelajaran RPP-nya itu kalau kerja kelompok di situ dia punya RPP, otomatis di kelas dia kerja kelompok. Tidak mungkin kerja sendiri-sendiri. Kan begitu. Nah, kemudian kerja bakti setiap hari Jumat semua sekolah sama, kerja bakti juga. Hanya bukanlah sesuatu yang bisa lain dari yang sesuai dengan ini budaya ini. Kemudian empati, tentu kalau ada orang tua dari siswa yang sakit atau meninggal, ya tidak eloklah sebuah sekolah pendidikan di situ tidak memperlihatkan empati kepada orang yang kena musibah. Jadi pertanyaan saya ialah, apakah ada yang unik yang lain daripada Siwali Parri ini yang bisa betul-betul bisa di sekolah hal yang baru lah begitu.
Itu saja pertanyaan saya, Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami persilahkan kepada Ibu Susanti untuk menanggapi tadi pertanyaan Pak Ismail. Apakah ada yang unik tentang Siwali Parli yang kita terapkan di sekolah? Ya, kami silakan. Ya. Baik, terima kasih saudara moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ismail atas pertanyaannya. Baik, Siwali Parli. Tadi Bapak mengatakan bahwa semua sekolah itu melakukan itu, tapi saya yakin dan percaya perlakuannya berbeda. Jadi seperti ini, sekalipun sama, tapi masing-masing guru itu memiliki perlakuan yang berbeda pada saat mereka bekerja sama atau kerja kelompok, kerja bakti, kemudian yang empati. Saya kira seperti itu. Jadi di sini ditekankan bahwa seumpamanya bekerja kelompok, ada beberapa guru yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pada saat pembagian kelompok itu mereka tidak adil. Jadi mereka cuma menginginkan pada saat kerja kelompok itu ada seorang guru membagikan kelompok yang dia tahu bahwa yang pintar atau yang bisa itu mereka satukan. Jadi tidak bisa dipungkiri seperti itu ya Pak, ada sifat seperti guru seperti itu. Kemudian yang dia rasa kurang dia satukan juga. Jadi itu yang saya maksud seperti ini, kerja kelompok. Jadi di mana guru itu pandai-pandai mengarahkan, ya, menuntun, membimbing bahwa mereka semua sama dan saling menghargai, seperti itu, saling menghargai. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada. Jadi mereka semua sama. Jadi seperti tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan bahwa mereka juga harus kita tuntun untuk saling menghargai. Kemudian yang kerja bakti, tidak semua anak itu pada saat kerja bakti itu mereka mau berkumpul di situ. Jadi di sini kita juga sebagai guru harus kita kembali ke kata menuntun lagi, membiasakan seperti itu. Jadi ada juga Bapak Ibu guru yang memang cuek melihat siswanya tidak mau bekerja sama, mereka juga cuek. Seperti itu. Jadi sekalipun kegiatannya sama tapi perlakuannya berbeda Pak. Ya, jadi kita harus melihat seperti itu. Jadi di sini kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, saling menghargai, menyemangati antara satu siswa dengan yang lainnya. Seperti juga empati. Ada juga di sekolah kami SMA Negeri 2 itu banyak kegiatan untuk, saya kira beberapa sekolah juga melakukan seperti itu, tapi seperti saya bilang perlakuannya berbeda. Ada yang mungkin sampai di sekolah saja, tidak sampai di rumah, tidak sampai mengantar. Mereka sekedar sakit, ya sakit. Tapi kami di SMA 2 Polewali, kalau mereka memang betul-betul sakit, ya kami mengantarnya pulang. Karena biasanya mereka kami beri waktu istirahat di UKS itu, tapi kalau mereka betul-betul kesehatannya kurang, kami antar pulang. Seperti itu, Mbak. Kemudian mungkin yang lebih unik dan seperti ini, Pak. Di sekolah kami itu kami perhatikan masih banyak siswa itu diantar dan dijemput orang tuanya. Sekalipun mereka tingkat SMA, masih mereka diantar dan dijemput. Seperti itu. Terima kasih. Mana Ibu Sri? Itu tadi pemaparan dari teman kami. Bagaimana dengan Pak Ismail? Apakah bisa menerimanya? Maksud di sini dari kelompok kami memang itu sudah diterapkan ya di masing-masing sekolah. Tetapi yang unik dari di sini, misalnya pada saat kerja kelompok, mungkin saja temannya ada yang tidak membawa pulpen, ada yang tidak yang membawa sesuatu, artinya dia meminjamkannya ya. Kemudian dia saling membantu lah, seperti itu. Bagaimana Pak Ismail? Jadi bukan sekedar bekerja kelompok, Pak.
kalau bisa Pak Yambas, sahabat mau memberikan masukan Pak Yambas, Pak Yambas ya. Begini, ini sedikit ya saya tanggapi ya dari pertanyaannya Bapak Ismail ya. Ini Maaf nih, maaf dulu. Sebenarnya ini siapa yang operator? Saya atau Pak Ismail? Yang saya tanyakan ini, apakah Pak Ismail sudah puas atau belum? Kalau belum, ya kami carilah untuk memuaskan. Dan menjelaskan orang. Saya di sini sebagai fasilitator. Saya di sini sebagai moderator ya. Saya rasa masih karena itu tadi saya bilang masih kalau yang kerja sama, kerja kelompok, kemudian kerja bakti, empati, hampir sama di semua sekolah. Jadi saya apakah ada yang belah? Oke Pak, Ibu begitu saja. Maksudnya saya mengharapkan yang ada. Kami paparkan bahwa secara umum memang kerja kelompoknya sama. Secara umum ya katanya, tapi di sini si wali itu khusus pada saat pelaksanaannya sudah berbeda. Misalnya mereka saling membantu menyiapkan konten. Terkadang Pak, ada anak yang misalnya lengkap peralatannya, tapi kerja kelompok tidak mau meminjamkan. Malah menyalahkan teman, kenapa kamu bisa lengkap kontenmu? Kenapa kamu tidak mau pekerjaan? Ya maksudnya seperti itu. Kemudian pada saat kerja bakti, terkadang juga ada mereka sudah dari saya sudah tahu, saya sudah pagi ini. Ya artinya itu belum menerapkan si wali ya. Jadi kalau masih mau ditambahkan, baiklah kami akan mencari penambahan. Jadi yang ini penambahannya bukan bertanya. Ya kami persilakan kepada Pak. terima kasih atas kesempatannya Ibu Suryati. Ini sedikit saya tanggapi pertanyaan dari Bapak Ismail. Tadi Bapak bilang ini tidak unik ya, karena sudah di sekolahnya itu sudah melakukan semua. Ini bukan masalah unik atau tidak, ya, tetapi ini adalah kerja bakti, ada nilai yang terkandung di dalamnya Pak. Ya, ada nilai yang terkandung di dalamnya sehingga anak bisa mempraktekkan di luar dari sekolah. Mungkin dia bisa membantu kedua orang tuanya di sawah, dia mungkin bisa membantu ibunya di rumah. Itu yang nilai yang terkandung, bukan cuma sekedar membersihkan, tetapi ada nilai-nilai poin yang ada di dalamnya. Mungkin cuma itu Pak yang saya ingin tambahkan sedikit. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari Bapak. Jadi menurut fasilitator, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami akan tutup untuk sesi kelompok kami karena katanya waktunya sudah cukup. Jadi ya Ada kode dari ini tadi ada chat dari fasilitator untuk kami, katanya waktunya untuk kelompok 3 sudah cukup. Tapi jika teman-teman masih ingin lanjut, kami tetap memberi kesempatan. Kalau bisa juga tulis saja pertanyaan di kolom chat, nanti kami yang jawab ya, karena ini ada arahan. Bagaimana ini? Lanjut dengan yang lain dulu. bisa Japri. Ya, jawab saja, katanya ada chatnya, kelompok 3 sudah cukup. Bagaimana ini? Kita lanjut. Dibuatkan dari tersendiri Bu. Jadi silakan ditutup Bu. Ya, Silakan ditutup. saja cepat Siro. Jadi yang mau bertanya silakan chat pribadi atau chat kelompok atau chat pendamping dari kami siap menjawab